Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaida Dua Tanjung. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan topik yang sangat fundamental bagi kita semua, yaitu proses historis lahirnya Pancasila, dari gagasan hingga pengesahan. Kita akan bedah bagaimana dasar negara kita ini benar-benar dilahirkan melalui proses yang penuh dinamika. Langsung saja, di sini kita akan membahas mengenai peran BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi untuk memahami Pancasila, kita harus kembali ke awal, yaitu tahun 1945, di mana proses kelahiran Pancasila ini dimulai dari terbentuknya sebuah badan yang sangat penting, yaitu BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbiko Sakai. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai janji kemerdekaan. Tujuannya hanya satu, yaitu merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Nah, pada sidang pertamanya yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang diketuai Bapak Rajiman Wididiningrat mengajukan pertanyaan krusial, apa dasar negara kita nanti? Jadi inilah panggung bagi para founding father kita untuk menyampaikan ide-ide terbaik mereka. Pada saat itu ada 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasan, yaitu pada tanggal 29 Mei ada Muhammad Yamin dengan usulan yang intinya berfokus pada kesejahteraan dan kebangsaan. Kemudian pada tanggal 31 Mei ada Profesor Supomo yang fokus pada ide negara integralistik, yaitu persatuan dan kekeluargaan. Dan kemudian ada yang paling bersejarah, yaitu pada tanggal 1 Juni ada Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidatonya. Pada saat itu beliau merangkum kelima ide dasar itu dan memberikan nama yang kita kenal hingga saat ini, yaitu Pancasila, 5 dasar asas negara kita. Karena itulah tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Piagam Jakarta. Jadi setelah semuanya gagasan terkumpul, BPUPKI membentuk sebuah tim kecil yang disebut Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara ini lebih rapi. Lalu hasil kerja keras Panitia 9 ini kemudian tertuang dalam sebuah dokumen bersejarah yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta ini sangat penting karena ini adalah rumusan Pancasila pertama yang tertulis, sekaligus menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun rumusan ini mengandung satu poin sensitif, yaitu pada sila pertama mengenai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Poin ini kemudian menjadi masalah. Untuk pembahasannya akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi setelah BPUPKI selesai, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Puncaknya terjadi sehari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang PPKI ini ada permintaan keberatan dari wakil-wakil Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim. Mereka merasa keberatan dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini adalah momen krusial yang bisa memecah belah bangsa yang baru merdeka. Disinilah letak jiwa besar para founding father kita demi menjaga persatuan dan keutuhan negara NKRI. Tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta berembuk dan mengambil keputusan yang sangat bijaksana saat itu. Mereka sepakat untuk menghapus 7 kata tersebut. Maka lahirlah pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan Pancasila yang sah dan final, yang kita kenal hingga saat ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya.
Pada tanggal inilah Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan menjadi pondasi hukum tertinggi bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, proses kelahiran Pancasila mengajarkan kita bahwa dasar negara kita adalah hasil dari musyawarah dan kompromi yang luar biasa. Para pendiri bangsa yang mendahulukan persatuan di atas kepentingan golongan. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah mengamalkan nilai kompromi dan toleransi. Ini adalah kehidupan kampus dan masyarakat. Demikian penjelasan saya ucapkan terima kasih.